Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Kementerian Agama akan menjamin hak konstitusi para santri di Pondok Pesantren Al Zaitun. Hingga kini Kemenak masih menyusun langkah menyikapi kontroversi yang terjadi di Pondok Pesantren Al Zaitun. Oke, baik. Pak Abdul Rosyid, mungkin bisa ditanggapi pernyataan yang sebelumnya sempat disampaikan oleh Mas Ken. Oke, saya dari awal ngomong, Bu, datang dari Pandeglang, Banten ke studio TV One hanya untuk marah saja, gitu kan. Saya merespon dari kata Pak Ken Setiawan, saya tidak mengenal santri dalam, santri luar. Tapi tolong dicatat, saya tidak terima saudara Ken yang saya tidak kenal mengatakan mungkin saya salah satu korban. Korban apa? Saya mempertaruhkan reputasi dan usia saya, pemahaman saya, mempercayakan kepada institusi. Mahat Az-Zaitun itu bukan sesuatu yang gampang. Kalau saudara mengatakan saya sebagai korban, bagaimana logikanya? Apakah intelijensi Anda jauh lebih tinggi di atas saya? Belum tentu, walaupun saya orang kampung. Apa urusan saudara mengatakan saya sebagai korban? Yang jelas dari pernyataan saudara Ken itu, pada hari ini, bayangkan, telah terjadi perlakuan atau persekusi terhadap anak-anak saya di lembaga yang resmi. Jangan banyak bicara, tunjukkan, buktikan, dan lakukan sebagai warga negara yang patuh terhadap hukum negaranya. Dan kemarahan kami ini bukan kepada Pak Ken. Karena sebuah perilaku yang diduga merugikan kami, maka kami tempuh institusi negara itu, yaitu kepolisian. Bukan, kami tidak ada masalah. Kenapa? Kami sadar bahwa persatuan Indonesia itu di atas segala-galanya. Bukan seperti ini yang terjadi. Kalau saya misalnya bergaya ala orang Banten yang dulu, saya tidak tahu. Tapi kami diprem, ya, dididik supaya marah juga diatur. Oke. Nah seperti itu. Oke, melalui jalur hukum. Ya. Mas Ken, bagaimana tanggapannya Mas Ken? Yang jelas kami fokus tadi pada laporan kami yang tujuannya sebenarnya kami dan kawan-kawan mewakili umat Islam juga, karena Panji Gumilang ini kan menistakan agama Islam. Di samping untuk menghentikan langkah Panji Gumilang, juga kita menghentikan kegaduhan yang ditimbulkan oleh Panji Gumilang. Sorry. Jadi kami berharap, kami mendorong pemerintah agar negara hadir memberikan perlindungan kepada hukum, dan kami mengapresiasi hal ini Menko Polhukam dan termasuk Barreskrim yang secara sigap ini sehingga diproses, sehingga ya ini kita tinggal tunggu proses hukum terhadap Panji Gumilang. Kita negara hukum, jangan sampai kita juga taat pada hukum. Sudah kita serahkan saja kepada hukum. Kalau memang ini kita bicara negara hukum, nggak usah berdebat. Saya rasa kalau berdebat kita menjadi debat kusir. Kita serahkan pada hukum, nanti biar hukum yang... Saya datang ke TV One itu bukan mau debat kusir, Pak. Bukan. Sama sekali tidak. Karena kami bukan pihak yang menyatakan sesuatu melalui di luar hukum. Kami merespon sekarang itu secara hukum. Seperti itu. Menyatakan saya sebagai korban. Enak sekali saudara berbicara seperti itu. Anda pikir bahwa orang-orang yang masukkan ke Zaitun itu adalah orang yang sesat? Terprovokasi oleh sebuah janji-janji? Bukan. Kami menyaksikan sebuah fenomena pendidikan yang memang edukatif. Sampai-sampai orang tuanya juga marah saja sudah diatur sedemikian rupa. Kenapa? Kami bersyukur kami pada hari ini sudah seperti ini. Kalau kami misalnya melakukan counter yang sama, selesai ini urusan. Ribut kita urusan, Mas Ken. Terus terang aja. Oke. Mas Ken, gimana Mas Ken? Ini ternyata kan yang dilakukan Mas Ken dampaknya apakah sudah dipikirkan juga pada saat itu sampai sejauh ini Mas Ken? Bapak percaya nggak dengan MUI, dengan Kemenak, coba saya tanya. Hasil penelitian MUI sudah jelas. Mas Ken, saya mah pengennya saudara itu merespon saya kapasitas sebagai wali santri. Yang dirugikan oleh Mas Ken, itu aja. Jadi ngomong itu mesti diukur. Ngomong itu harus punya prosedur. Itu bernegara yang baik. Jangan nyerocos nggak jelas. Saya ini udah 53 tahun. Atas nama usia dan pemahaman saya pertaruhkan. Jangan main-main. Oke. Gimana Mas Ken? Langkahnya. Ya udah tadi kan menyerahkan ke hukum. Ngapain kita debat di sini?
Tapi artinya begini, yang dilakukan Mas Ken ketika membuat konten tersebut ini juga sudah diperhitungkan ternyata memberikan efek dan dampak pada para santri yang bahkan akhirnya pada wali santri ini kemudian merasa perlu untuk membawa ini ke jalur hukum begitu. Ya udah, tadi kan katanya diserahkan ke hukum. Ya udah nanti biar hukum yang bicara. Kalau saya bicara di sini juga nggak ada gunanya juga kan, nggak akan menyelesaikan persoalan kalau cuma bicara di forum kan. Oke, tapi kemudian. Ya, tapi Mas Ken, kemudian untuk bisa menanggapi adanya laporan yang diajukan oleh wali santri ini, berdasarkan pernyataan yang Mas Ken sempat sebutkan, ini apakah sudah menyiapkan sejumlah barang bukti untuk diserahkan kepada pihak kepolisian, Mas? Keluarga dekat saya itu muadof dan orang alislah di hotel, tahu betul di dalam. Mungkin Bapak juga kerja itu waktu-waktu tertentu saja. Jadi kami tentunya juga ngerti hukum, kami bicara nggak mungkin asal ngomong apalagi bicara fitnah. Kami bicara dari tahun 2004 tentang masalah kebusukan Al Zaitun. Jadi ya sudah, kita ini saja, kita hormati proses hukum saja. Jadi kami mengapresiasi lah pemerintah dalam ini Pak Menluhuka, Bapak Pres, Bareskrim yang segera merespon persoalan ini. Nanti kan selanjutnya tinggal kita melengkapi bukti-bukti yang lain ketika nanti proses penistaan sudah diselesaikan. Kan enak begitu, Mbak. Oke, artinya dari Mas Ken melemparkan sepenuhnya pada proses hukum yang berjalan. Pemirsa, kami ajak Anda sebelumnya untuk sebelum melanjutkan dialog hari ini untuk mendengarkan laporan langsung rekan kami ada Fatimah Albar. Silakan Fatimah. Ya, Vena, Kirana dan juga pemirsa, seperti ketahui bahwa memang pada 3 Juli lalu, Bareskrim Polri telah memanggil pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang ke Bareskrim Polri. Dan memang pemanggilan tersebut merupakan klarifikasi atau pemberitahuan langsung dari Bareskrim Polri mengenai isu yang beredar mengenai Al Zaitun itu sendiri. Dan memang pemeriksaan tersebut, permintaan klarifikasi tersebut berlangsung cukup lama, yaitu sekitar 9 jam. Dan setelah dilakukan pemeriksaan sekitar waktu 9 jam, pihak Bareskrim Polri langsung melakukan gelar perkara di mana penaikan penyidikan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Dan seperti yang kita ketahui pemirsa bahwa di tahap penyidikan inilah pihak kepolisian sudah bisa menetapkan tersangka. Namun hingga hari ini, hingga sampai saat ini saya melaporkan pihak Bareskrim Polri belum menerapkan satupun tersangka mengenai kasus Al Zaitun itu sendiri. Dan sehingga untuk status Panji Gumilang sendiri hingga saat ini statusnya masih merupakan saksi terlapor. Jadi belum diterapkannya tersangka baik Panji Gumilang maupun pihak-pihak terkait lainnya. Memang dari Dirtipidum Bareskrim Polri sendiri, Juhamdani mengatakan bahwa memang belum bisa menetapkan tersangka karena hingga saat ini penyidik masih menguji bukti-bukti yang dikumpulkan apa memang benar terindikasi adanya perbuatan penistaan agama yang sesuai dengan pasal 156 huruf A KUHP, jadi masih terus diuji bukti-bukti yang dikumpulkan saat ini. Dan memang seperti yang kita kabarkan bahwa setelah naik tingkat menjadi tahap penyidikan ini sudah memenuhi syarat-syarat, di mana Bareskrim Polri menyampaikan bahwa naik tahap ke tahap penyidikan ini sudah adanya bukti-bukti yang dikumpulkan, kemudian juga sudah melakukan atau klarifikasi beberapa pihak, beberapa saksi, dan beberapa ahli, sehingga sudah pada tahap penyidikan. Dan kita masih menunggu informasi lebih lanjut. Sementara itu, kembali ke studio. Baik. Terima kasih Fatimah Albar melaporkan langsung dari Bareskrim Mabes Polri. Ya, Pak Abdul Rosyid, mungkin terakhir yang ingin disampaikan sambil juga menunggu proses hukum yang berlangsung dari laporan yang sudah dilayangkan. Kalau saya sebagai orang tua santri kepada pihak manapun, siapapun sebagai warga negara, berhati-hati membuat sesuatu untuk dipublikasikan kepada publik. Silahkan diukur, menempuh prosedur, jangan sampai merugikan warga negara yang lain. Intinya seperti itu. Karena kita tidak butuh sensasi, yang kita butuhkan sebetulnya substansi, keharmonisan dalam sesama anak bangsa lah, seperti itu kira-kira. Itu kalau memang tidak begitu, ya kita kurang harmonis ini, kurang bagus lah.
Oke. Gitu. Seperti itu kira-kira. Baik, nanti kita akan ikuti bersama ya Pak bagaimana kemudian hukum mengambil peran dalam kasus ini. Amin. Terima kasih Pak Abdul Rosid, Wali Santri Ponpes Al Zaitun, dan tadi juga sudah bergabung bersama kita Ken Setiawan, pendiri dari NII Crisis Center. Terima kasih Mas Ken. Dan pemirsa, usai jeda Apa Kabar Indonesia Siang masih akan kembali hadir untuk Anda.